Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua beserta anak-anakku. Jadi kali ini kita akan mendiskusikan tentang aset yang dimiliki sekolah. Sekolah kita yang tercinta yaitu SMP Negeri 1 Lasem. Lalu hari ini ada beberapa Bapak Ibu guru, tokoh masyarakat, wali murid yang rawuh yang hadir plus anakku siswa kelas 7 dan 8. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Mulai dari saya CGP, calon guru penggerak Retno Kusumo Dewi, SMP Negeri 1 Lasem. Kemudian CGP yang kedua ada Ibu Elia Sofia SPD. Kemudian CGP yang ketiga ada Bapak Saifullah SPD. Kemudian kali ini mohon maaf Ibu Kepala Sekolah sedang dinas luar, maka diwakili oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Joko Susilo MPD. Kemudian perwakilan dari Bapak Ibu Guru Ibu Yulianti Purwaningrum SPD beserta Bapak Eka Jaya MPD. Kemudian terima kasih atas kerawuhan tokoh masyarakat hari ini Bapak Dr. Andes Abdullah Salam MSI beserta wali murid dari Ananda Adib Maulana kelas 9D yaitu Ibu Yumi Unin Isroati. Dan yang kita banggakan tentu saja siswa SMP Negeri 1 Lasem yang juga akan mengikuti diskusi hari ini. Yang pertama adalah Jazilatul Fadilah yang merupakan ketua OSIS dan Mulia Tegar Wibawa sekaligus perwakilan dari organisasi kepramukaan, gitu ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai akan ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh CGP 2 Ibu Elia Sofia. Monggo Bu Eli. Terima kasih. Pada kesempatan ini akan kita bahas mengenai aset yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Lasem. Di mana SMP Negeri 1 Lasem ini merupakan sekolah yang memiliki keunggulan. Di samping kita sebagai sekolah adiwiyata mandiri, untuk itu aset yang dimiliki tentulah banyak sekali. Di mana yang akan kita lakukan pemetakan ini, yaitu ada 7 aset yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, modal politik, dan modal finansial. Ya, terima kasih. Selain itu mungkin Pak Saiful akan menyampaikan beberapa kata terkait dengan aset kemudian kelanjutannya. Monggo Pak Saiful. Oke, terima kasih. Nanti yang akan kita petakan adalah aset-aset berbasis kekuatan. Jadi yang ada di sekolah kita ini, mari kita data dan kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kita dalam memanfaatkan aset kita tidak berbasis kekurangan. Jadi kita tidak mengambil kekurangannya apa, tetapi kita ambil yang ada, yang kuat aset kita apa saja nanti yang akan kita manfaatkan. Itu. Ya, terima kasih. Berarti langsung saja kita mulai ya teman-teman, ibu bapak beserta anak-anak. Yang pertama seperti yang dikemukakan Ibu Elia Sofia, modal yang pertama adalah modal manusia. Kalau boleh saya mulai dari saya dulu. SMP Negeri 1 Lasem itu kita punya modal manusia kepala sekolah, kemudian guru dan siswa. Kepala sekolah kita itu termasuk kepala sekolah yang berprestasi. Hal ini dibuktikan dengan prestasi tahun lalu. Kepala sekolah kita Ibu Estu Budi Witani telah meraih penghargaan kepala sekolah berprestasi se-Kabupaten Rembang. Sebenarnya tidak hanya itu, banyak juga prestasi-prestasi
Kemudian guru. Di sekolah SMP 1 Lasem beberapa guru sudah meraih predikat S2 Magister Pendidikan. Selain itu juga banyak prestasi yang dimiliki dan juga banyak juga karya-karya yang telah ditelurkan oleh guru-guru SMP Negeri 1 Lasem. Kemudian yang tidak kalah terpenting adalah siswa seperti yang hadir di sini, Jazil dan Tegar. Mereka berdua adalah siswa yang berprestasi. Jadi SMP Negeri 1 Lasem banyak sekali gudang prestasi siswa. Kalau kita lihat piala yang kita punya itu sudah sangat tak terhingga. Begitu, mungkin Pak Saiful mau menambahi yang model manusia? Oke, ada lagi yaitu komite, orang tua wali, dan alumni. Ketiga aspek ini mereka selalu kolaboratif untuk membawa nama baik sekolah kita. Itu mungkin ada tambahan dari Bu Eli Sofia. Terima kasih. Tambahan untuk modal manusia ini selain yang disebutkan oleh rekan-rekan CGP, kita juga punya pengawas yang handal. Ya, dari kalangan dinas kita juga selalu berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Dan tentunya karena kita itu instansi pemerintah, kita juga langsung berada di bawah ke pemerintahan. Nah, ini juga merupakan aspek modal manusia yang perlu kita manfaatkan nantinya. Ya, terima kasih Bu Eli. Selanjutnya modal sosial. Nah, ini yang paling pas siapa ya yang mau mengungkapkan modal sosial? Oke, Ibu Yumi Uning sebagai orang tua Mas Adit ya? Ya, monggo mungkin bisa berbagi kira-kira modal sosialnya SMP 1 Lasem itu apa saja? Kalau modal sosialnya SMP 1 Lasem, karena kita itu wilayahnya dekat nelayan, banyak komunitas nelayan ya, banyak komunitas nelayan. Terus juga saya melihat itu ada kerjasama, antara rekan-rekan sejawatnya itu. Terus ada juga kelompok-kelompok tani yang ada di sekitar kita, karena memang kita jadi kebanyakan petani Bu. Sekitar sekolahnya kebanyakan orang tua juga banyak petani. Terus juga nah ini yang tidak lepas ini banyak pondok pesantren. Iya, Lasem gudangnya ya. Pondok ada Banyak pondoknya ya, bisa dimanfaatkan. Ya. Terus juga banyak sekaligus juga banyak organisasi juga. Baik organisasi pemuda, organisasi guru, itu semua ada. Terus yang kalau biasanya kalau saya melihat itu setiap kali ada donor darah ya Bu. Oh, itu PMI itu ya? Oh iya. Bisa itu juga masyarakat ya. dilibatkan siapa saja dilibatkan, tidak hanya kalangan di sepertinya itu Bu ya. Oh iya. Terima kasih Bu Yumi Uning. Lalu Bu Eli sama Pak Saiful berikutnya modal fisik ya? Ya, Sinten bisa. ini kelihatannya yang Modal. paling tepat. Paling tepat ini Modal Bapak. fisik. Ya. Oh iya. Oke. Ya. Pak Joko. Iya, terima kasih. SMP 1 Lasem itu untuk modal fisiknya memang diakui ya, di Kabupaten Rembang, di antara sekolah-sekolah besar termasuk ruang kelas itu semuanya pakai AC, karena ibu kepala sekolah mengendaki, beliaunya tidak mau kalau siswanya itu terhalang atau terhambat dalam menerima pembelajaran jika sumuan. Nah, itu yang bermasalah ya. Makanya ini tiap tahun selalu ada pembelian AC untuk melengkapi ruang kelas. Kemudian ruang guru juga disesuaikan dengan proporsi Jumlah ya Pak. ya, proporsi 4 meter persegi per 1 guru, sehingga ruang guru sampai terjadi ada 2 ruang guru, karena ruang guru kalau dijadikan 1 sudah nggak muat. Nah, itu karena Tidak banyak mewakili 4 iya 4 meter persegi tadi ya. Kalau siswa jelas mewakili karena siswanya 32, siswa itu jatahnya 2 meter persegi per 1 siswa, sedangkan
ruang kelas kita itu 9 kali 7. Jadi ada 63 meter untuk 32 dirasa sudah cukup ya. Hanya kurang 0,0 sekian gitu. Kemudian laboratorium kita komputer punya 4. Ada berapa komputer Pak yang dimiliki? Masing-masing ruangan itu ada 40 komputer. Jadi kita punya kurang lebihnya 160 komputer ya. Luar biasa itu. Iya, luar biasa sekali ya, betul. Kemudian lab bahasa kita punya, lab bahasa, lab IPA pun kita punya tidak hanya 1. Ya, kita punya lab IPA itu 2. Bisa dibagi ya? Ya, bisa iya. Biologi. Dibagi bisa biologi ya. sama fisika, betul. Iya. Kemudian ruang perpustakaan juga kita punya 2. Satu itu baca, yang bentuknya buku-buku, kertas, satunya digital. Jadi siswa-siswa kalau yang menghendaki perpustakaan digital bisa gitu. Iya, iya. Jadi bisa ke ruang perpustakaan digital. Kemudian ada musola. Ini hampir semua sekolah punya musola ya. Iya. Untuk musola itu secara umum. Ruang keterampilan. Ruang keterampilan itu ada, ya sebenarnya ada beberapa sih. Jadi ada untuk yang gamelan, itu kan termasuk keterampilan dan kesenian ya. Untuk menari misalnya, jadi ya istilahnya ruang serbaguna tapi terbatas. Ya, ruang serbaguna tapi Ruang terbatas. musik ada ya Pak ya? Ruang musik ada, ya betul, ruang musik termasuk untuk menyediakan anak untuk Yang berbakat. bermain, ya, menyalurkan bakat. Kemudian sumber air kita menggunakan PDAM. Jadi kalau PDAM itu bisa dibilang sudah standar kesehatan. Ya, untuk air PDAM. Dan listrik itu kita punya besaran listrik itu besar sekali, 66.000 volt ampere buat. Karena ruangannya kita banyak. Iya, ruangannya banyak dan pakai AC semua. Ya, hanya beberapa yang tidak pakai AC, memang tidak boleh. Ya seperti lab IPA itu nggak boleh pakai AC memang. Pakai kipas angin aja itu jarang dipakai. Jadi Tapi kalau kita punya surya panel Pak. iya kita surya panel ya kita punya. Iya. Di belakang juga di lapangan upacara itu ada 2. Di depan, di halaman depan sini juga ada 2, di sebelah timur dan sebelah barat. Internet wifi kita los 200 Mbps. Ya, Manfaatkan. ya. Ada berapa itu Pak per bulan? Per bulan. Itu. Bayarnya? Iya. Saya kira beratnya apa-apa. Bayarnya gitu 1.800.000 sama berapa ya? Iya, kurang lebihnya itu. Iya, 2 jutaan. Listrik itu kita bulanannya kurang lebihnya 7 juta. Paling kecil waktu dulu ada pandemi itu cuma 4 juta. Karena nggak dipakai. Iya, karena AC nggak ada yang nyala. Nggak ada yang nyala. Setelah AC nyala kita 7 juta, dan air itu 5 juta. Jadi 1 bulan itu untuk membayar listrik dan air itu kurang lebihnya 12 juta. Itu belum internet. Ya. Ada lagi, sudah ya? Kayaknya kalau bicara tentang sarana dan prasarana, Nggak ada habisnya. nah, Nggak ada habisnya. Masih banyak. Iya, masih banyak. Ada pramuka, ruang Iya. proses. Iya. Kalau ada UKS, iya, ada Selanjutnya kita sisinya. minta datanya aja. Iya. Ya. Bisa. Ya, nanti sampai subuh ini. Lanjut model lingkungan dan alam. Nah ini kayaknya yang pantas anak-anak ya. Iya, pas ini mereka yang tahu ini ya, sering di luar ini ya sayang. Iya. Dari ladies first deh, Jasil, silakan Ya. model alam lingkungan alam. Kira-kira yang bisa dimanfaatkan untuk akses kita itu apa? Yang pertama ada udara yang bersih. Walaupun SMP Negeri 1 Lasem ini terletak di pinggir jalan raya, mungkin orang-orang memandang akan banyak polusi udara. Namun kita sebagai sekolah adiwiyata dengan lingkungan sekolah yang rimbun, Hijau. pepohonan, Rindang. itu otomatis menjadi Dan udara bisa yang jadi bersih, ya, bisa bagus, menyaring ya. polusi-polusi udara yang berada di sekitar jalan raya depan SMP Negeri 1 Lasem.
Kemudian letak SMP Negeri 1 Lasem juga terletak di pesisir pantai yang memiliki potensi alam seperti hasil laut yang melimpah. Jadi kita dapat memanfaatkannya untuk ada profesi nelayan, pelaut. Nah, berarti ini potensi alam hasil lautnya ya. Potensi alam Nah, hasil tadi laut. dibilang bahwa SMP 1 Lasem sekolah di Wiata ya. Benar. Ya, ini mungkin bisa juga sebagai model kita ya. Iya. Sebagai model ini. Adiwiyata mandiri lah. Oh iya, itu sudah paling tinggi. Paling tinggi itu sudah paling tinggi. Saya catat ya Pak di Iya. mandiri. Mandiri. Lalu Mas Tegar, lanjutkan mungkin punya pendapat lain. Di sini ada di lingkungan sekitar SMP Negeri 1 Lasem ada banyak sekali tambak-tambak bersih dan asri. Tambah apa saja ya Mas? Ada tambak udang, ada tambak bandeng, ikan bandeng dan tambak lainnya banyak sekali. Iya, iya. Ini ya. Tambak Iya. gerang. Nah, Darah. Banyak sekali. ya lanjut, Terus lanjut. ada lagi untuk berwisata maupun belajar, Pantai Caruban terutama. Nah, Oh iya. Yang terkenal itu ya? Iya, Yang terkenal itu ya? Bisa untuk Yang dirintis itu pantai apa Bu? Yang Pantai terbaik Layu. Layu. Ya, harus dirintis ya. Pantai Layu. Layu. Pantai Pantai Dasun. Dasun. Ya. Dasun, ya. bisa untuk belajar anak-anak untuk penghijauan atau untuk Ya, mencegah ya. tsunami atau gimana apa? Oh, Menanam jago terus bisa, gimana? bisa. Ya. Terima kasih. Nah, ini siswa berprestasi juga. Kalau tidak kita stop bisa lama juga. Iya. Lanjut model agama dan budaya. Ya, ini kita punya kiai banyak di sini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yumi bahwa kita banyak di Pondok. sekitar ya Lasem ini pondoknya. Nah, ini ada tokoh masyarakat yang kita undang di sini, yaitu Bapak Salam. Monggo bisa memberikan pandangannya tentang aset-aset yang bisa kita manfaatkan nantinya, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wilayah Lasem ini memang sejak dulu memang jadi kota santri. Otomatis dengan santri itu kan ada beberapa ulamanya atau kiainya. Di situ memberikan satu modal yang cukup bagus untuk membina karakter keagamaan. Ini terutama bidang agama. Sehingga di sekolah kita ini SMP 1 Lasem itu memberikan satu input dari anak-anak yang masuk di sini ini religius sekali ya. Jadi itu karena ulama sangat juga berperan memberikan satu aset, memberikan istilahnya ilmu-ilmu keagamaan Ya. Untuk bisa dimanfaatkan di SMP 1 Lasem itu ya Pak. Yang kedua memang di anak-anak kita sendiri ya atau di anak-anak SMP 1 Lasem ini memang karena dari dasarnya adalah keluarga yang lingkungannya religius, maka anak-anaknya juga memiliki satu background yang religius. Ini menjadikan satu modal besar bagi sekolah SMP 1 Lasem bahwa anak-anaknya ini sudah dari sejak rumah itu sudah memiliki fisik religius. Nah, itu kan agama. Agama. Yang Untuk- budaya Pak. Untuk budaya, karena memang budaya ini kan menjadi satu kebiasaan lingkungan kita. Salah satunya termasuk selain budaya secara umum, misalnya seni tari, seni bela diri, atau karena yang saya tahu di sekolah SMP 1 Lasem ini kan banyak ekstra selain ada ekstra secara umum bidang-bidang seni budaya umum juga ada agama, misalkan seperti hadroh, seni baca Al-Quran, kemudian Kaligrafi. ini memberikan satu modal yang bagus sehingga anak-anak ini memiliki sebarang tentu memiliki modal untuk kita tampung dari budaya yang ada itu kita bisa kembangkan. Yang kemudian ada lagi lingkungan di sekitar Lasem ini memang sangat mendukung adanya sedekah laut, sedekah bumi. Ini kan menjadikan bukti bahwa lingkungan kita di anak-anak kita ini sudah menunjukkan bukti terbiasa memiliki rasa syukur kepada kehidupan yang memiliki hasil bumi yang bagus, hasil laut yang melimpah. Nah, ini memberikan satu didikan kepada anak-anak SMP 1 Lasem akan lebih merasa bersyukur kepada Sang Pencipta, sehingga anak-anak kita ini bisa diajak untuk berbudaya sekaligus berreligi.
Saya kira arahan-arahan yang membangun kepada sekolah lembaga ini itu sangat mendukung yang luar biasa karena dari lingkungannya yang sudah mendukung. Saya kira tidak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan ini. Iya. Ini kita punya kearifan lokal budaya batik. Oh iya. Oh iya, iya. Oh iya, langsung kan kota batik juga. Nah ini kan Bisa kita Senang batiknya tambahkan. ya. termasuk Bisa, masuk. budaya untuk bisa dikembangkan di sekolah ada ekstra. Ekstra, Iya. Iya, iya. Terima kasih Pak Salam. Lanjut modal politik nggih. Pak Eka sebagai perwakilan guru mungkin bisa mengemukakan pendapatnya lah. Monggo. Ini kan dekat dengan DPR. Oh iya, betul, betul ya. Aset yang dimiliki terkait dengan model politik di sini adalah yang pertama pemerintah desa dan pemerintah dari kecamatan. Nah, pemerintah desa ini apalagi kita terkait dengan adiwiyata ini tadi yang telah dikemukakan siswa-siswa kita bahwa kita sebagai sekolah adiwiyata itu juga berkaitan dengan kebijakan lingkungan di sekolah sendiri maupun di lingkungan sekitar baik di desa maupun kecamatan itu juga harus saling bersama dengan baik untuk menciptakan sekolah yang nyaman untuk kita semua, untuk siswa dan untuk semua yang ingin belajar di SMP 1 Lasem. Kemudian yang kedua adalah dari kepolisian sektor Lasem. Kita bekerja sama dengan kepolisian sektor Lasem untuk memberikan pendidikan-pendidikan terkait Ya, kita kan ada sosialisasi kemarin penggunaan helm kendaraan. Iya. Kita kan anaknya masih SMP. Benar sekali. Iya. Sebagian penyeberangan apa? Betul. Iya. Dibantu tiap pagi. Iya. penyeberangan. Kemudian dari puskesmas Lasem ini sangat membantu kita ketika Pandemi kemarin. Iya, ada vaksin itu ya Pak, Ada vaksin secara itu juga. bersama. Iya, untuk mewujudkan sekolah sehat juga. Oh iya, kita Iya. sekolah sehat. Kita sekolah sehat, kita selalu bekerjasama dengan puskesmas Lasem ini untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan siswa-siswi yang sehat pula untuk siap menerima pelajaran dengan baik di SMP Negeri 1 Lasem. Kemudian kebijakan dari kepala sekolah dan kebijakan dari dinas pendidikan. Iya. Kita tahu beliau-beliau ini dari ibu kepala sekolah kita seperti yang disampaikan Mas Dewi tadi, Iya. ibu kepala sekolah kita sudah ibu kepala sekolah yang hebat yang banyak Iya, luar prestasinya, biasa. apalagi dari bapak di lingkungan dinas, semua pejabat lingkungan dinas juga pastinya bapak yang berprestasi dan bisa mengayomi kita dan memberikan Iya. contoh kepada kita menjadi seorang yang baik. Iya, iya. Terima kasih Pak Eka Jaya. Lanjut ini Ibu dari Terakhir ya. punya modal Nah. finansial yang wajahnya seperti Bunda ya. Pas ini, Bu Yuli mohon bisa menyampaikan tentang modal finansialnya. Iya, terima kasih Bu. Untuk modal finansial di sekolah kita SMP Negeri 1 Lasem ini ternyata asalnya berasal dari yang pertama adalah dana BOS yang digunakan untuk kegiatan operasional sekolah. Dan yang kedua berasal dari sumbangan sukarela dari wali murid. Nah, itu nanti digunakan sesuai dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan para wali murid yang biasanya memang ditentukan atau disepakati pada saat ada rapat komite seperti itu. Mungkin ada kalau Tambahan dana apa? infak harian itu bisa masuk apa enggak? Kalau Em, infak harian Itu untuk bisa pembangunan. dimasukkan Mbak itu karena kita infak itu pertama untuk mendidik anak ya supaya mau berinfak ya kita manfaatkan musola kita. Nah itu kan perlu sentuhan ya, perlu sentuhan ya. Tuhan ya, pendanaan. Oke, terima kasih cekap ya. Ya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kita membicarakan tentang aset yang kita miliki, yang sekolah miliki, SMP Negeri 1 Lasem yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Kami dari CGP, saya Retno Kusuma Dewi, Bu Elia Sofia, dan Pak Saiful, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan peserta anak-anak semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya yang hadir, wakil kepala sekolah dan anak-anak hebat yang saya banggakan. Sebelum kita membahas strategi pemanfaatan aset kita, perkenalkan saya Saifullah, CGP Angkatan 6 dari SMP 1 Lasem, dan yang kedua Ibu Retno, CGP Angkatan 6 juga dari SMP Negeri 1 Lasem, dan yang ketiga adalah Ibu Elia Sofia juga CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Lasem. Bapak, Ibu semuanya dan anak-anak, kemarin kita sudah memetakan aset-aset kita. Nah, pertemuan kali ini kita akan melakukan strategi pemanfaatannya apa saja dari aset-aset yang kemarin. Langsung saja, ini untuk pemanfaatan aset yang pertama yaitu aset modal manusia. Ini kami persilakan Saya dulu mungkin ya Pak. CGP Ya. Ibu. Diskusi yang kemarin saya pribadi mengungkapkan bahwa kita punya beberapa modal manusia. Yang saya ungkapkan kemarin kalau tidak salah itu ada kepala sekolah, guru, dan siswa. Di sini jelas bisa strategi pemanfaatannya memberikan kesempatan kepada guru, kepala sekolah untuk pengembangan diri. Mungkin ada IHT, diklat, webinar, dan yang tidak kalah penting, kemarin saya juga mengungkapkan bahwa Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah itu mempunyai karya yang luar biasa. Jadi bisa melalui publikasi ilmiah dan pembuatan karya inovatif. Kalau dari siswa sendiri, siswa ini adalah gudangnya bakat dan minat. Jadi mereka bisa berprestasi, melakukan prestasinya baik secara intrakurikuler, co-kurikuler maupun ekstrakurikuler. Begitu dari saya. Oke, aset kita selanjutnya yaitu komite, orang tua atau wali dan alumni. Pemanfaatkannya adalah kita bisa berkolaborasi dengan mereka dalam menggalang dana sumbangan dari wali murid untuk pengembangan pendidikan di sekolah kita. Gitu. Ya. Langsung saja untuk Eli. Oke, selanjutnya untuk modal manusia terkait yang disampaikan oleh Pak Saiful dan Bu Retno, bisa juga pengawas ya, dinas pendidikan dan pemerintah, di mana di sini kita bisa memanfaatkan mereka, terutama Bapak pengawas itu untuk selalu datang memantau, membimbing sekolah kita untuk bisa maju ke depan, serta regulasi-regulasi dari dinas pendidikan dan pemerintah tentunya yang bisa kita manfaatkan. Oke, terima kasih Bu Elia. Selanjutnya pemanfaatkan modal sosial. Ini mungkin dari Ibu Yuni Uning selaku orang tua wali. Silakan Bu. Kalau modal sosial yang saya tahu itu ada melakukan kayak kolaborasi Pak nih, antara ini petani yang ada pembelajaran tugas proyek. Yang saya tahu anak saya itu kadang diberikan tugas proyek prakarya. Prakarya juga kolaborasi ini ngolah ikan dibuat. Kan kemarin disuruh buat nugget apa Bu, sama bisa dilakukan ya. pengolahan singkong digoreng, nggak tahu dipadu sama sayuran itu kemarin tuh pelajaran prakarya katanya. Jadi apa yang ada di lingkungan sekitar, apalagi di lingkungan SMP 1 Lasem ada juga menjadi alternatif sumber belajar. Okay. Terus kalau saya tahu saya menyekolahkan anak saya di sini itu kan karena pendidikan karakternya bagus. Ini pendidikan karakternya bagus, bisa jadi teladan di pendidikan karakternya. Terus kerjasama antar gurunya dalam mengajar itu juga baik ya. Jadi
kuliah mempraktekkan belajar itu kayaknya tuh modifikasinya tuh menyenangkan. Terus kalau kegiatan sosialnya ada juga yang kayak dari PMI itu donor darah nih. Donor darah itu selalu ada setiap 3 bulan sekali Terjadwal gitu ya, jadwal bisa dimanfaatkan. soalnya kan masyarakat juga ada yang ikut di SMP Lasem di orang tua siswa juga ada yang ikut di sini. Akhirnya seperti itu gitu. Selanjutnya kami persilakan untuk Pak Joko untuk selaku wakil Sarpra ini tentang pemanfaatan model fisik, Pak. Monggo. Ya, terima kasih. Model fisik yang kemarin kami sampaikan yaitu beberapa ruang kelas dan kelasnya ber-AC semua, namun ya karena kita tuh sekolah Adiwiyata Mandiri, jadi bisa kita pakai AC dengan aturan tertentu. Misalnya kalau memang tuh udara sangat panas sekali, boleh dipakai AC ya, tapi dengan suhu tidak boleh minimum, berarti suhu sekitar 24 atau ya 24 sampai 26, dan itu pun AC boleh dipakai hanya saat-saat memang dibutuhkan, dan tidak pagi hari jam 7 masuk kelas langsung nyalakan AC, tidak boleh. Jadi ada aturan tertentu karena sekolah Adiwiyata Mandiri. Kemudian aset yang lain ya itu digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler, misalnya ada lapangan olahraga, ada ruang kesenian nanti untuk ekstrakurikuler ya. Terus ada hall itu juga saya memang dipersiapkan untuk anak-anak ekstra pencak silat ya, karate, taekwondo itu menggunakan tempat-tempat yang di luar ruangan tapi teduh ya. Jadi bawahnya masih ada keramiknya, tidak di lapangan seperti lapangan olahraga atau lapangan yang lain. Kemudian musola digunakan tiap hari, jadi kita pakai ya untuk keagamaan itu dijadwal per kelas Pak ya, per kelas ya, jamaah zuhur itu dijadwal per kelas. Ya, lab komputer tidak hanya untuk tes, tapi bisa untuk pembelajaran ya, intra pembelajaran tadi di pelajaran BKTIK itu sering menggunakan lab komputer itu. Ya, yang lain. Selanjutnya ini model lingkungan alam, mungkin dari Ananda Jazil ya, dari Tegal. Silakan. Oke, baik. Seperti apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu aset yang dimiliki oleh sekolah kita diantaranya yaitu udara yang bersih, sekolah Adiwiyata, dan juga potensi alam hasil laut. Strategi pemanfaatannya adalah udara yang bersih di lingkungan sekolah yang rindang membuat proses pembelajaran menjadi lebih kondusif dan tentunya menarik dan menyenangkan bagi siswa-siswi sehingga mereka dapat belajar dengan senang dan juga lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya. Selanjutnya ya Mas. Kemarin saya sampaikan aset yang dimiliki sekitar SMP Negeri 1 Lasem ada tambak, Pantai Caruban, dan Pantai Dasun. Pantai dan tambak dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar anak-anak di sini untuk bisa bermain dan belajar agar bisa memahami lingkungan sekitar dan memanfaatkan lingkungan wisata pantai untuk pembelajaran. Bisa ya Pak ya, untuk pembelajaran. Ya. Selanjutnya ini modal agama ya Pak. Model agama ya, agama dan budaya. Persilakan untuk Pak Abdul Salam selaku tokoh masyarakat Lasem. Model agama yang kemarin sudah kami sampaikan juga bahwa memang untuk modal utamanya banyak para tokoh ya, ulama-ulama yang bisa memberikan semacam kerjasama dengan sekolah SMP 1 Lasem sehingga menjadi narasumber. Dan seperti pesantren kilat itu Pak ya, nanti ada kerjasama MOU dengan pihak sekolah ini, dan itu
itu sangat mendukung sekali untuk membangun anak-anak dari segi karakternya. Kemudian di lingkungan masyarakatnya juga sangat mendukung karena memang inputnya dari SMP ini juga dari lingkungan sekitarnya. Kemudian dari hal yang terpenting juga dari segi budayanya yang syarat akan banyak kreasi-kreasinya, sehingga di lingkungan budaya yang banyak kreasi untuk pembiasaan-pembiasaan yang kreatif itu anak-anak juga muncul kreatif juga, sehingga menjadi modal yang bagus bagi anak-anak yang ada di termasuk di SMP 1 Lasem ini, sangat-sangat menjadi modal yang sudah dapat dari masyarakatnya. Ini yang bisa dijadikan sebagai modal dasar tentang bisa dikatakan sebagai kearifan lokal yang sehingga nanti anak-anak sudah punya dasar itu dan dikembangkan di sekolah ini. Saya kira. Baik, selanjutnya untuk model politik ini strategi pemanfaatannya kami persilakan untuk Pak Tekan saja. Terima kasih Mas. Untuk aset yang kemarin saya sampaikan yaitu ada pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kepolisian sektor Lasem, puskesmas Lasem, kebijakan kepala sekolah maupun kebijakan kepala dinas. Ini akan saya lanjutkan mengenai strategi pemanfaatannya. Yang pertama, kita bekerjasama dengan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, baik untuk mengembangkan sekolah maupun dalam peningkatan sekolah. Dan terkait dengan agrowisata juga kita bekerjasama untuk menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman untuk kita belajar di sini. Berikutnya, membantu penyeberangan jalan dan memberikan edukasi maupun sosialisasi tentang pentingnya tertib berkendara ini dari kepolisian sekolah. Kemudian menunjang kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan maupun menciptakan lingkungan sekolah yang sehat di sini. Dalam hal ini kemarin yang kita sampaikan yaitu dari puskesmas Lasem yang bekerjasama dengan kita. Terima kasih. Oke, selanjutnya perwakilan dari Ibu Guru yaitu model finansial. Monggo Ibu, strategi pemanfaatannya. Terima kasih. Untuk modal finansial kita itu anggarannya berasal dari dana bos yang digunakan untuk kegiatan operasional, membiayai operasional yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua itu berasal dari sumbangan sukarela dari wali murid, termasuk juga alumni yang nanti besarannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan para orang tua. Seperti itu Pak. Oke, mungkin ada tambahan dari Bu Retno dan Bu Eli sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Dari saya cukup, mungkin Bu Eli. Ya cukup, sepertinya sudah masuk semua apa yang kita harapkan dari segi aset yang kita harapkan dari semua Bapak Ibu guru maupun para tokoh dan siswa yang sudah menyampaikan pendapatnya, perlu kita buat rangkuman Pak ya kesimpulannya. Oke, terima kasih ya. Ternyata aset kita sangat banyak dan sangat banyak juga pemanfaatannya. Oke, saat ini untuk pertemuan hari ini ya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.